Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hadhil jumlatu wajjahtu wajhi tadullu ala tawajjuhi bi ibadatillahi wa ifradihi biha. Kita masih mengkaji kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Giat, upaya, berbagai macam cara ikhtiar supaya sholat kita menjadi lebih baik. Kekhusyuannya lebih kita dapat. Musannif kitab ini Syekh Ibn Sabag atau Abu Lutfi Muhammad bin Lutfi bin Abdul Latif As-Sabag menganjurkan diantaranya setiap bacaan-bacaan sholat kita jangan sekedar lewat di bibir, jangan sekedar kita baca karena hafal, tapi hayati setiap bacaan-bacaan itu. Dari takbiratul ihramnya, lalu selanjutnya doa iftitahnya. Beliau mencontohkan dengan doa iftitah yang sangat pendek, yang selama ini sering kita gabung dengan doa yang lain jadi agak panjang sedikit. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo, dan selanjutnya. Kata beliau, hadhil jumlatu tadullu ala tawajjuhi li ibadatillahi wa ifradihi biha. Kalimat ini wajjahtu wajhi menunjukkan bahwa keikhlasan dalam ibadah sejak awal kita melakukan ibadah itu harus. Begitu takbiratul ihram, insya Allah kita masih konsentrasi. Dilanjut dengan wajah tuh, kita udah disadarkan untuk mengikhlaskan setiap ibadah, setiap kebaikan kita. Makna wajah tuh, aku hadapkan wajhi ibadahku, atau aku ikhlaskan ibadahku. Hanya kita lakukan karena Allah dan cuma mengharapkan balasan dari Allah, tidak dari siapapun. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Ibadah apapun yang kita jalankan, amal soleh, kebaikan-kebaikan apapun yang kita kerjakan, wajib kita kerjakan semata-mata karena Allah. Kita kerjain bukan karena ada pimpinan kantor kita, bukan karena ada tokoh yang kita ngefans banget, bukan. Itu enggak ikhlas. Kita kerjakan karena kita sadar itu perintah Allah. Kita niatkan mengerjakannya karena Allah. Tunggal, cuma karena Allah. Tidak karena Allah dan karena yang lain, tidak. Begitu juga kita mengharapkan balasannya cuma dari Allah. Tidak ada mengharapkan apapun dari selain Allah. Kalau toh selanjutnya kita dapat dari selain Allah, itu urusan lain yang tidak kita masukkan dalam hati dan tidak kita niatkan. Ketika balasan dari selain Allah, dari manusia, itu kita niatkan sejak awal, kita sudah tidak ikhlas. Mengerjakan kebaikan, mengharapkan balasan dari Allah dan dari selain Allah, itu bukan ikhlas. Ikhlas tiada lain ketika kita mengerjakan sesuatu karena Allah dan cuma mengharapkan balasan dari Allah. Balasan apapun ketika yang kita harapkan Allah, itu tidak mengurangi keikhlasan.
Semakin kita berharap kepada Allah, semakin kita meminta kepada Allah, Allah semakin senang. Sudah tentu permintaan terbesar yang harus kita minta dari Allah adalah keridhaan Allah. Jadi siapapun yang mengerjakan ibadahnya, mengerjakan kebaikan-kebaikannya, tidak semata-mata karena Allah, mengharapkan balasan juga dari Allah dan dari selain Allah, dia tidak ikhlas. Siapapun yang tidak ikhlas, sepanjang hayat dia ibadah tidak ikhlas, maka tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Yang ada justru azab Allah yang sangat pedih. Kita harus sangat hati-hati dalam urusan ini. Inilah salah satu yang sangat ditakutkan oleh Rasul terjadi kepada umatnya. Melaksanakan perintah Allah tapi tidak cuma mengharapkan balasan dari Allah. Ini syirik dalam ibadah, ini sangat ditakutkan oleh Rasul. Salah satu contoh yang banyak terjadi di masyarakat dan seolah-olah itu sudah menjadi hal biasa. Kita santuni anak yatim. Kita santuni anak yatim dan kita minta doa dari mereka. Kita santuni mereka, kita minta doa mereka. Yang ketika mereka tidak mendoakan kita, atau mendoakan tapi doanya tidak seperti yang kita harapkan, timbul rasa kecewa dalam hati. Hati-hati, ini tidak ikhlas. Enggak usah kita santuni yatim piatu, duafa, kita request doa, enggak usah, Allah Maha tahu kok. Ya Allah, aku santuni hamba-hambamu yang orang tuanya sudah kau wafatkan. Aku berharap engkau akan lebih lancarkan usahaku. Allah tahu, enggak usah kita ucapkan, enggak usah kita minta mereka berdoa. Ketika kita santuni anak yatim atau siapapun dan kita minta doanya, ketika dia tidak mendoakan atau mendoakan seperti yang tidak kita harapkan, timbul kekecewaan dalam hati, kita tidak ikhlas. Di surah Al-Mudaththir ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamnun tastaksir. Janganlah kamu memberi dan kamu meminta balasan lebih banyak. Memberi kita minta balasan dari dia, enggak boleh. Berarti enggak ikhlas. Kita ngasih kebaikan pada seseorang yang selama ini kurang baik, harapan kita supaya dia berubah menjadi baik, itu pun gak ikhlas. Allah Maha tahu, kasih aja karena Allah. Ketika Allah berkenan, Allah rubah karakternya yang semula gak baik pada kita menjadi baik. Sangat mudah bagi Allah. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan tidak betul-betul karena Allah, melainkan karena selain Allah, itu tidak ikhlas. Mengharapkan balasan dari kebaikan yang kita lakukan tidak cuma dari Allah, tapi juga dari si hamba Allah yang kita kasih kebaikan. Itu syirik dalam ibadah. Allah akan abaikan. Ini yang tahu masing-masing kita, orang lain nggak tahu. Seseorang yang terlihat tampaknya ikhlas, belum tentu yang tahu dia dan Allah sudah tentu. Nah, itu kita tahu definisi ikhlas. Selanjutnya kita minta hidayah Allah, minta taufik dari Allah untuk bisa menerapkannya dalam amal soleh kita sehari-hari. Keikhlasan tidak mudah, gampang diomong,
gampang difahami definisinya, tapi penerapannya nggak mudah karena itu yang paling ditakutkan oleh setan iblis. Mereka udah ngasih tahu kita bahwa yang tidak akan bisa mereka ganggu orang yang ikhlas. Dengan berbagai cara halus ataupun kasar mereka lakukan untuk menghalangi kita. Puncaknya jangan sampai kita ikhlas. Kita melakukan kebaikan sebanyak apapun, walaupun sepanjang hayat kita melakukan kebaikan, ketika nggak ada yang ikhlas, itu sudah berhasil iblis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala, hadis qudsi, ana agnas syuraka'i anis syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Hadis riwayat Imam Muslim 7666 dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana agnas syuraka'i anis syirki, aku adalah sekutu yang paling kaya, paling tidak butuh dipersekutukan, paling tidak butuh disuruh kerjasama. Man amila amalan, siapapun mengerjakan satu amal kebaikan, asyraka fihi ma'i ghairi, kok dalam amalnya itu niatnya, tujuannya dia sekutukan aku dengan selain aku, taraktuhu wasyirkah, aku abaikan ibadahnya, amal solehnya, aku tolak perbuatan baiknya. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Ini bagian dari kajian akhlak tuh, intinya masalah keikhlasan, kejernihan dan kebersihan hati. Salah satu syarat mutlak diterima dan tidaknya ibadah kita ada di sini, di keikhlasan. Sebaik apapun kita mengerjakan satu perbuatan baik, ketika keikhlasannya tidak ada, pasti diabaikan oleh Allah. Syarat yang lainnya, pengerjaannya harus sesuai contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kerjakan kebaikan berupa sholat. Dalam sholat itu kita ikhlas karena Allah, cuma mengharapkan balasan dari Allah. Sholat kita pun khusyuk katakanlah. Tapi kita nggak pernah pelajari, nggak pernah ngaji bagaimana syarat rukun sholat. Apa saja yang membatalkan sholat, sehingga dalam prakteknya ada misal salah satu rukun sholat, rukun wajib yang kita tinggalkan, maka sholat kita pasti ditolak oleh Allah. Pasti ditolak oleh Allah. Kita tahu itu melalui lisan yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk diterimanya kebaikan-kebaikan kita, pelaksanaannya harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat rukunnya harus kita jalankan. Lalu yang kedua baru keikhlasan plus kekhusyuan dalam sholat. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi di hadis qudsi ini Allah menegaskan, aku adalah sekutu yang paling kaya. Aku nggak butuh sekutu, nggak butuh join teman kerjasama segala macam. Siapapun yang melakukan kebaikan, kok dia sekutukan aku dalam kebaikannya itu, dia mengharapkan balasan dari Allah, tapi sekaligus balasan dari selain Allah.
Allah akan tolak, Allah akan abaikan. Atau dia lakukan satu kebaikan, keinginannya dia pengen ridho Allah, balasan dari Allah, tapi sekaligus pengen masyarakat sebanyak-banyaknya tahu berita bahwa dia orang yang banyak berbuat baik. Pengen didengar oleh masyarakat bahwa dia orang yang banyak berbuat baik. Akan diabaikan oleh Allah. Keinginan-keinginannya, keinginan yang buruk itu, keinginan duniawi, pengen sanjungan, pengen namanya jadi harum, itu oleh Allah akan dikabulkan. Tapi jangan harap Allah akan berikan pahala lebih-lebih keridhoannya. Di hadis yang lain, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man samma'a samma'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi. Ini riwayat Imam Muslim 7667 dari sahabat Abdullah bin Abbas, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang lain. Materinya sama. Man samma'a, siapa saja yang melakukan kebaikan, pengen berita kebaikannya didengar oleh sebanyak mungkin manusia, sama Allah akan kabulkan keinginannya. Allah akan perdengarkan nama baiknya, berita baiknya kepada sebanyak mungkin hambanya. Waman ro'a, dan siapa saja yang berbuat baik pengen dilihat oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah, ra'allahu bi, Allah akan perlihatkan. Tapi jangan harap kita akan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat nanti. Bahkan di hari kiamat nanti, di hadis yang lain, hadis sahih, pada saat manusia akan menerima balasan dari seluruh amal baiknya, orang-orang yang dulu riya, yang dulu sum'ah, berbuat baik pengen dilihat, berbuat baik pengen beritanya tersebar luas, oleh Allah dipanggil. Lalu oleh Allah diperintahkan, kalian dulu berbuat baik karena pengen dikenal, pengen didengar, pengen dilihat, pengen disanjung. Sekarang kalian cari balasan dari mereka, orang-orang yang dulu kalian inginkan sanjungannya. Lihat aja, mereka bisa ngasih balasan atau tidak? Dari Allah enggak ada. Mereka yang pengen menyanjung, pengen disanjung, pengen sanjungan dari orang lain, nggak bisa dapat balasan apapun, Allah abaikan otomatis tempatnya, seperti orang yang tidak punya amal soleh, justru dosanya yang banyak. Jadi orang sholat itu perbuatan baik. Ketika dalam pelaksanaannya ada salah satu rukun sholat dia tidak jalankan, sama halnya dengan belum mengerjakan sholat. Orang yang nggak ngerjain sholat otomatis dosa. Jadi walaupun sholat kok justru dapat dosa, ya itu kasusnya. Dia kerjakan sholat semau sendiri, nggak pernah dia kaji, nggak pernah dia hadiri kajian fiqhus sholat, bagaimana sholat yang benar, akhirnya sholatnya amburadul. Jadi omongan yang urusan sholat gua diterima atau enggak itu urusan gua sama Allah, kalian nggak usah ngomong. Ini omongan nggak benar. Dalam hadis sahih, sering saya sampaikan hadis ini, Rasul tegur seorang sahabat yang sholatnya nggak benar. Rasul perintahkan sahabat itu untuk ulangi lagi sampai 3 kali. Sudah 3 kali masih suruh ulangi lagi. Kata Rasul, karena kamu belum ngerjain sholat. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 757, Imam Muslim 911, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah wa dakhala rajulun wa shalla
wa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah lebih dulu masuk ke dalam masjid dibanding para sahabat. Jadi Rasul itu seringkali masuk ke dalam masjid begitu qomat, qobliyahnya di rumah. Tapi kadang juga beliau masuk ke masjid duluan sebelum para sahabat. Apa tujuan beliau masuk masjid duluan itu? Rupanya untuk melihat bagaimana sholat para sahabat. Suatu hari Rasul sudah ada di dalam masjid. Enggak lama seorang sahabat, enggak disebutkan namanya dalam hadis, masuk juga dalam masjid. Lalu dia kerjakan sholat, kemungkinan besar tahiyatul masjid oleh Rasul diperhatikan. Begitu selesai sholat, sahabat ini mendekati Rasul, dia ucapkan salam, Rasul jawab salamnya, tapi Rasul langsung perintahkan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik. Ulangi sholatmu, kamu belum ngerjain sholat. Dia sholat lagi, oleh Rasul masih disuruh ulang lagi. Sholat lagi, suruh ulang lagi, baru dia sadar. Ya Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Jadi ketika seseorang mengerjakan sholat, ada salah satu kewajiban sholat yang tidak dia jalankan, maka sama halnya dengan tidak mengerjakan sholat. Tidak ngerjain sholat ya sudah tentu hukumnya dia orang yang meninggalkan sholat, dosa besar. Jadi yang bisa menyebabkan kita dapat dosa besar itu enggak cuma perbuatan maksiat, perbuatan takwa pun akan menyebabkan kita bisa mendapatkan dosa besar ketika dalam pengerjaannya kita tidak hati-hati. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi dalam melaksanakan apapun perintah Allah, kita harus sangat perhatikan keikhlasan kita. Kita masing-masing yang tahu. Kebaikan apapun, sekecil apapun, jangan ada niat. Biasanya kalau yang kita lakukan gede banget, niatnya macam-macam. Kalau sedekah dikit banget, baru nggak ada niat pengen disanjung. Yang lain sedekah katakanlah 100.000, kita barang 2.000, apa iya kita pengen disanjung? Tapi kalau nggak pengen disanjungnya kita itu karena nilai kita kecil, nilai sedekah kita, itu pun bukan ikhlas. Sedekah yang paling gede, jangan pengen disanjung. Ketika disanjung, jangan ada perubahan hati. Biasa aja. Di ayat terakhir yang tadi kita baca di rakaat pertama itu sudah jelas itu ayatnya. Bahwa siapapun kita di hari kiamat akan bisa mendapatkan kasih sayang Allah, ampunan Allah, ridho Allah, kalau selama hidup kita banyak beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam amal soleh kita. Makna menyekutukan Allah dalam amal soleh, niat kita betul-betul cuma karena Allah dan mengharapkan balasan juga cuma dari Allah. Ayat terakhir surah Al-Kahfi itu diturunkan oleh Allah ketika Rasul mendapatkan pertanyaan dari seorang sahabat. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadisnya hasan. Sahabat ini sahabat yang sudah banyak ikut berjibaku perang di berbagai medan perang. Dia ngadu, ya Rasulullah, selama ini aku sudah banyak mengikuti berbagai macam medan perang. Aku mengharapkan keridhaan Allah dan sekaligus aku pengen dikenal. Rasul tahu dan Rasul kenal ini sahabat memang betul banyak ikut berjuang jihad fisabilillah. Bahwa ternyata si sahabat ini punya tujuan lain, pengen dikenal. Rasul baru tahu saat itu.
Sesaat Rasul terdiam, Rasul turunkan ayat terakhir surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Di bagian kata faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang berharap mendapatkan kasih sayang, mendapatkan ridho ampunan Allah di saat bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti, falyamal amalan sholihah, istiqomahlah beramal soleh, dan wala yusyrik bi ibadati rabbih, jangan menyekutukan Allah di dalam mengerjakan amal soleh itu. Kita mengerjakan kebaikan, mengharapkan ridho Allah dan sanjungan manusia, berarti kita menyekutukan Allah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ini buat kita masing-masing harus sangat hati-hati. Siapa yang ikhlas, siapa yang tidak, itu bagian dari hal yang tersembunyi, gaib. Tapi semua yang gaib itu ada tanda-tandanya. Semua yang gaib ada tanda-tandanya. Kiamat gaib ada tanda-tandanya. Munafik gaib ada tanda-tandanya. Siapa saja yang akan masuk surga, masuk neraka, itu gaib, ada tanda-tandanya. Termasuk siapa yang ikhlas, siapa yang riya, siapa yang sum'ah, itu gaib, ada tanda-tandanya. Ketika kita melihat dalam diri seseorang ada tanda-tanda dia nggak ikhlas, jangan pastiin dia nggak ikhlas. Doain aja. Ngobrol-ngobrol yang kita mengarah ke keikhlasan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, semisal